Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini kita akan bahas nih pembahasan. Nah, dari kemarin yang review tentang struktur atom ya, kayaknya udah banyak banget yang nungguin deh. Oke, dimulai dari yang nomor 1 ya. Dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang memiliki bilangan kuantum N-nya 3 dan M-nya plus 1. Nah, berarti kalau N-nya 3 tuh gimana? Ya berarti kita harus bikin nih ya. Kita harus bikin dulu konfigurasinya. Nah, berarti kalau konfigurasinya kan mana nih? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini maksimum dari N3 ya. Nah, kemudian M-nya tuh plus 1. Berarti kan kalau M-nya plus 1 tuh siapa sih yang bisa memiliki suatu bilangan magnetik plus 1? Pastinya kan P aja ya. Nah, yang P 3P6 nih. Kenapa kok S-nya nggak bisa? Ya karena S aja mentoknya dia 0, ya kan? Berarti nggak mungkin banget kalau dia nilai magnetiknya adalah plus 1. Nah, tinggal kita gambarin aja yang ini. Si P-nya ini. Nah, P itu kotaknya punya berapa sih? P itu kan kotaknya punya 3 ya. Di sini ada 0, plus 1, dan min 1. Dia terisi 6. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia bilang mentoknya tuh plus 1. Nah, berarti mentoknya di sini. Berarti tinggal kita hitung elektron maksimumnya yang mengisi di orbital P ini yang letaknya di plus 1 maksimumnya. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2, nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah, nah, berarti dari sini kita harus tahu dulu ya, angka-angka dari setiap bilangan kuantum. Nah, kalau N itu kan hanya menunjukkan kulit ya, jadi ya berapa aja bisa. Nah, tapi kalau L tuh nilai azimut, S itu nilainya 0, P itu nilainya 1, D itu nilainya 2, F itu nilainya 3, gitu kan? Sedangkan nilai magnetiknya ya pasti akan ngikut ya. Di sini 0, di sini ya min 1, 0, plus 1 gitu kan. Kemudian di sini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Di sini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sedangkan spin berarti bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Nah, tapi ini hanya NLM aja. Yang mungkin, coba kita taruh yang A. A berarti kulitnya kulit kedua. Kemudian azimutnya adalah 1. Bisa nggak sih? Nah, coba kita cek kulit kedua itu nyampe apa? 1S2, 2S2, 2P6. Ada P di sini. P itu kan berarti bisa nilainya 1. Nah, berarti benar. Terus magnetiknya min 1. Nah, P ini kan punya magnetik min 1, 0, sama plus 1. Berarti kalau min 1 memungkinkan. Gitu ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A. Coba misalkan kalau yang B. Yang B berarti nilainya sama kayak ini ya. Akhirannya 2P6. Nah, L-nya tapi 2. Kalau kita lihat di sini, 2 itu punya si D. Sedangkan di kulit kedua, itu nggak ada D. Berarti pasti tidak mungkin. Gitu ya cara identifikasinya. Nah, kemudian nomor 3. Dalam sistem berskala unsur, unsur X terletak pada periode ketiga dan golongan 15 atau 5A. Dalam keadaan ion, unsur ini isoelektronik dengan unsur gas mulia periode ketiga.
muatan ion X adalah, nah coba kita lihat. Masih ingat nggak urutan gas mulia itu ada siapa aja? Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. He, helium, nilainya itu 2, Na10, Ar18, Kr36, Xe54, Rn86. Nah, berarti di sini dia mintanya kan isoelektronik. Apa itu isoelektronik? Isoelektronik itu artinya elektronnya sama, gitu ya. Elektronnya sama. Nah, pengen elektronnya sama dengan gas mulia periode 3. Berarti periode 3 itu sama halnya dengan kulit ketiga. Berarti si Ar. Nomor atomnya 18. Sedangkan di sini dia cuma 15. Gitu ya. Berarti biar ke 18, 15 ke 18 nih. Berarti ngapain? Ya kurang 3. Nah, berarti dia harus nambahin 3 gitu kan ya. Nah, maka nanti muatannya adalah min 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah, nah berarti X2+ ini senilai dengan punya massa 45 dan 24 neutron. Berarti konfigurasinya seperti apa? Nah, kalau konfigurasi kan kita yang dibutuhkan adalah nomor atom. Nah, berarti nomor atomnya gimana cara mencarinya? Yaitu dengan massa dikurangin neutron, gitu ya. Berarti 45 dikurangin 24. Berarti berapa nilainya? 21. Iya kan? Iya, 21 ya. Nah, tinggal kita konfigurasi 21 ini. Berarti, nah gini opsinya karena konfigurasinya panjang, ya berarti kita harus panjangin ya, jangan disingkat. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, terus berapa ini? Udah berapa? 10, 20. 3D, 1. Nah, ini ya, berarti jawabannya adalah yang C. Karena di sini konfigurasi dari ion X2+, ya berarti kalian tinggal konfigurasi sesuai nomor atomnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, diketahuinya ion X2+, tapi yang ditanya adalah konfigurasi dari si X. Nah, baru di situ kalian harus konfigurasinya dalam keadaan semula, bukan dalam si X2+-nya, gitu ya. Jika contoh soalnya seperti itu. Oke, berarti ini jawabannya adalah yang C. Kemudian, nomor atom Q adalah 29. Konfigurasi elektron ion Q+ adalah 29. Oke, berarti langsung kita konfigurasi dulu yang 29, baru dijadiin Q+, gitu ya. Nah, berarti Q-nya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, ini nilainya 29. Nah, masih ingat kan? Kalau di sini ada D9, kan nggak boleh dalam keadaan seperti ini ya, karena tidak stabil. Berarti harus diapain? Berarti harus diubah bentuk menjadi 4S1 3D10, gitu ya. Nah, ini keadaan dari si Q. Kemudian gimana kalau Q+? Ada muatan plus. Berarti kalau muatannya plus, harus dilepas. Nah, akhirannya kan ada S sama D. Berarti kalau misalkan dilepas, siapa yang harus hilang duluan?
yang harus hilang duluan adalah si S-nya, gitu ya. Nah, berarti nanti di sini misalkan ini sama ya. Nah, nanti akhirannya adalah tinggal 3D10 karena S-nya hilang. Seperti itu. Mana yang 3D10? Jawabannya adalah yang D. Pernyataan berikut ini yang tidak benar untuk unsur 3, 4X adalah, berarti kita konfigurasi dulu ya langkah yang lebih aman. Nah, berarti 3, 4X ini konfigurasi, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, ini sudah berapa? 10, 20, 30, berarti sisanya 4P4. Nah, opsi A terletak di golongan 6A periode 4. Periode 4 sudah jelas ya, kulit terakhirnya 4. Kemudian golongan 6, nah berarti kalau golongan 6, kalau berakhiran P, dihitungnya adalah S ditambah P, ya kan? Berarti 2 ditambah 4, berarti sama dengan 6, berarti betul golongan 6A. Kemudian yang B, elektron terakhir memiliki bilangan kuantum N-nya 4, berarti si 4P4-nya ini ya. N-nya 4 betul, L-nya 1 betul, M-nya -1, kita cek dulu. P punya kotak 3, terisi 4 tuh, 2, 3, 4. Ini nilainya 0 plus 1 -1. Betul ya? Terakhirnya adalah di -1. Kemudian S-nya -setengah. -setengah menyatakan berarti spinnya ke bawah. Berarti betul ya? Berarti yang B betul. Kemudian yang C memiliki sifat yang mirip dengan 16S. Kita cek dulu 16S. Kita boleh pakai bor ya, karena dia kurang dari 20. Berarti 286. Oke, berarti sama ya, dia golongan 6A juga. Berarti sama dengan si 34X. Kemudian yang D, senyawa oksidanya mengandung ion. Semua senyawa oksida itu tidak akan mengandung ion. Senyawa oksida itu senyawa pembentuk. Nah, oksida itu pembentuk. Bisa pembentuk asam, bisa pembentuk basa. Nah, dia tidak akan membentuk ion, karena bentuknya adalah, misalkan kalau basa itu apa? Basa berarti ada NaO, BaO, CaO gitu ya. Kalau misalkan asam berarti kayak SO2, SO3. Nah, ini adalah zat pembentuk atau oksida namanya. Nah, berarti tidak akan membentuk ion, berarti ini salah. Kemudian yang E, terdapat 16 orbital yang ditempati oleh pasangan elektron. Nah, berarti di sini kalau kita bikin kotak-kotaknya isinya tuh ada berapa? Nah, satu orbital itu terisi dari 2 elektron. Berarti satu orbital itu ya satu kotak gitu ya. Nah, tapi di sini coba diingat, yang diminta adalah pasangan elektron. Berarti kalau yang nggak pasangan nggak dihitung ya. Nah, berarti misalkan di sini S punya 1. Bisa ganti dulu. S punya 1, ini juga 1. Ini 6 bagi penuh ya, berarti 6 bagi 2, 3. Di sini 1. Di sini 3. Di sini 1 S-nya. D-nya 10 berarti 5. Nah, P-nya kan tadi kita bikin yang hanya terisi kan cuma 1 ya. Maksudnya yang berpasangan tuh cuma ada di satu kotak. Berarti di P4 dia hanya punya pasangan elektron di satu orbital. Nah, berapa di sini? 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5, tambah 1, 6, 6 tambah 3, 9, tambah 1, 10, tambah 15, tambah 1, 16. Berarti betul. Nah, berarti di sini yang tidak benar adalah yang D. Nah, gitu ya. Kemudian, atom yang memiliki paling banyak elektron yang tidak berpasangan.
Nah, berarti yang tidak berpasangan ya kita harus bikin kotak-kotaknya ya. Biar tahu yang tidak berpasangan itu siapa aja, ada berapa gitu. Berarti di sini 13L langkah pertama harus konfigurasi. Berarti bisa disingkat ya. Bisa disingkat dengan NE. Berarti NE 3S2 3P1. Nah, berarti kalau seperti ini ya udah pastilah ya. Yang tidak berpasangan itu 1 elektron. Nah, yang ini nih cuma 1 karena nggak mungkin berpasangan. Kemudian 14W Ne 3S2 3P2. Nah, ini yang tidak berpasangan 2 elektron. Karena kan kalau misalkan orbitalnya P kan dia harus ngisi ke kanan penuh dulu, iya kan? Nah, berarti dia cuman gini. 2 elektron nggak punya pasangan, gitu. Kemudian 15X Ne 3S2 3P3 gitu ya. Nah, berarti ini 3 elektron yang nggak punya pasangan. Kemudian Y 16Y. Berarti di sini Ne 3S2 3P4 ya. Nah, baru ini ada pasangannya nih. Berarti kan kalau diisi kan P-nya 4 nih. Itu 2, 3, 4. Nah, jadi yang tidak berpasangan jadi 2 aja. Nih. Kemudian satu lagi 17Z. Nah, Ne 3S2 3P5 ya. Nah, berarti kalau isi 5 ya udah tambahin. Nah, berarti cuma 1 elektron yang tidak berpasangan. Mintanya adalah yang paling banyak. Paling banyak. Berarti jawabannya jelas adalah yang X ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian, perhatikan tabel berikut ini. Ada unsur P, Q, R, S, T. Masing-masing punya nomor atom. Pasangan unsur yang merupakan isotop adalah, nah isotop kemarin yang apanya yang sama? Isotop adalah yang punya proton sama. Proton itu sama halnya dengan nomor atom. Nah, berarti mana yang sama? Berarti bisa P dengan S ya, bisa juga Q dengan R. Berarti jawabannya yang mana nih? Berarti jawabannya Q dengan R ya. Berarti jawabannya yang C. Ada nggak yang P dengan S? P adanya dengan Q. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Pasangan unsur berikut yang keduanya berada pada subkulit P. Berarti harus akhirannya P gitu ya. Nah, berarti kita konfigurasikan dulu. Berarti kalau 9 itu berarti bisa disingkat nggak? Bisa ya. Ini pakai HE. HE berarti 2S2 2P. HE itu kan 2 tambah 2 4. Berarti P-nya adalah 5. Oke, akhirnya P. Tapi apakah 19 itu P? Ini bisa disingkat pakai AR ya. Setelahnya adalah 4S1. S belakangnya. Berarti salah. Kemudian yang B 8 berarti bisa pakai HE 2S2 2P4 ya. Akhirannya P 20 disingkat pakai AR 4S2. Nah, salah juga. Kemudian yang 6 bisa pakai HE juga. Kemudian berapa? 2 ya. 2S2 2P2. Nah, kalau 12 bisa disingkat pakai Ne 3S2. Nah, salah juga ya yang ini. Kemudian yang 5 disingkat pakai He 2S2 2P1. Kalau 7 He juga 2S2 2P4 3. Nah, sama-sama berakhiran P. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya, berarti harus
emang dikonfigurasi satu-satu biar kita tahu mana sih yang berada pada subkulit yang sama gitu. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.